Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagian definisi dari himpunan buka dan himpunan tutup, ini saya kenalkan terkait dengan persekitaran. Jadi, yang pertama ada yang namanya persekitaran epsilon. Persekitaran epsilon. Jadi misalkan A itu anggota bilangan real atau suatu bilangan real dan epsilon positif. Jadi yang disebut persekitaran epsilon dari A, persekitaran epsilon dari A itu adalah himpunan V epsilon A yang merupakan himpunan bilangan real yang jaraknya ke A itu kurang dari epsilon, atau kalau ditulis sebagai interval seperti ini, himpunan dari A min epsilon sampai A plus epsilon. Jadi A-nya menjadi titik tengah. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini persekitaran epsilon. Jadi kalau misalkan saya punya A di sini, gitu ya, A, yang disebut persekitaran epsilon itu adalah eh, himpunan atau interval dari A min epsilon sampai A plus epsilon. Ya, dari sini sampai sini. Ini kan A, berarti ke kiri ini A min epsilon, di sini A plus epsilon. Nah, interval ini yang disebut sebagai persekitaran epsilon dari A. Kita simbolkan V epsilon A, persekitaran epsilon. Ya, kalau di bahasa Inggris di bukunya namanya neighborhood gitu, ada yang bilang ketetanggaan gitu, ketetanggaan epsilon. Nah, tapi ini kita sebut biasanya di Indonesia sebagai persekitaran. Nah, ini persekitaran epsilon. Kemudian ini persekitaran epsilon ini perhatikan selalu simetris ya. Jadi persekitaran dari A, persekitaran epsilon dari A itu A min epsilon sampai A plus epsilon. Nah, kemudian yang definisi selanjutnya itu persekitaran saja. Ini persekitaran ini lebih umum. Lebih umum, tapi nanti mungkin gunanya sama gitu. Dan biasanya yang sering dipakai itu persekitaran epsilon. Nah, persekitaran dari suatu titik atau bilangan A anggota R adalah sebarang himpunan V yang memuat suatu persekitaran epsilon dari A, yaitu ini, untuk suatu epsilon positif. Jadi sembarang himpunan yang memuat suatu persekitaran A untuk suatu, ya, jadi kalau misalkan kalau persekitaran itu, kalau misalkan saya gambar gitu ya, saya gambar di sini, A-nya di sini, A-nya nggak berada di tengah-tengah, maka himpunan ini, himpunan V ini, himpunan V ini, himpunan V ini suatu persekitaran memuat suatu persekitaran epsilon dari A. Suatu persekitaran epsilon kan bisa jadi segini ya. Ini V min A, ini A min epsilon, ini A plus epsilon. Ya. Himpunan V ini memuat ini. Jadi V ini disebut persekitaran dari A. Itu persekitaran dari A. Ya, persekitaran dari A. Jadi kalau persekitaran itu tidak harus simetris, tapi kalau persekitaran epsilon ya sangat dekat sekali dengan A. Jadi tetangga dekat. Kalau ini yang tetangga jauh, bisa tetangga jauh, dan ada yang tetangga dekat, ada yang tetangga jauh. Gitu. Begitu. Ini persekitaran saja ya, bukan persekitaran epsilon. Nah, dua-duanya ini mirip sama. Sebenarnya kegunaannya nanti sama, gitu. Kegunaannya nanti sama. Jadi tapi yang persekitaran ini lebih umum karena dia tidak harus simetris, tidak harus persekitaran yang dekat. Nah, ini adalah definisi himpunan buka dan tutup. Definisi 11.1.3. Jadi suatu subhimpunan G dari R itu dikatakan buka jika untuk setiap X anggota G terdapat suatu persekitaran V dari X sedemikian hingga V itu subset dari G. Oke ya, terdapat suatu persekitaran V dari X sedemikian hingga V subset dari G. Nah, teman-teman sekalian, kemudian yang ilustrasinya begini. Saya tadi di bagian awal mencontohkan suatu G itu begini. Saya tadi mencontohkan G itu ini ya, 0, 1 ya, gabung ini 2. Ini saya ubah sedikit ya, agak berbeda.
Ini himpunan buka. Kenapa himpunan buka? Kalau kita gambarkan di sini, teman-teman sekalian, kita gambarkan di sini. Di sini 0, di sini 1, kemudian di sini 2 sampai tak hingga gitu ya. Yang ini sama yang ini ya, dan seterusnya ke kanan. Nah, himpunan G ini dikatakan buka karena setiap anggota di G saya bisa mencari persekitaran. Setiap anggota di G saya bisa mencari persekitaran. Misalkan angka 3 di sini, angka 3. Angka 3 di sini saya pilih persekitaran ini. Saya nemu persekitaran ini. Saya pilih persekitaran ini. Nah, persekitaran ini termuat di G. Ini persekitaran 3, V3. V3 ya. Persekitaran ini termuat di G. Seberapa besar persekitarannya ya sembarang. Yang penting saya bisa nemu persekitaran ini termuat atau menjadi subhimpunan dari G. Ya. Seberapa kecil? Misalkan ini saya zoom ya. Saya zoom di sini 0, satunya di sini, ini angka 1, ini saya zoom. Nah, di sini misalkan ada 0,1, 0,11 gitu. Oh sorry, 0,01 misalkan di sini, 0,02 misalkan. 0,02 ini kan masuk himpunan G. 0,02. Ini anggota himpunan G. Nah, 0,02 ini selalu saya bisa cari persekitarannya. Ini persekitarannya. Dan persekitaran 0,02 ini 0,02 ini adalah subhimpunan dari G atau termasuk termuat di G. Nah, kalau kita lihat di sini, sebarang bilangan yang ada di G akan selalu bisa kita cari persekitarannya, sehingga persekitaran itu termuat di G. Gitu, intinya begitu. Setiap kita mengambil elemen di G, kita selalu bisa memilih persekitaran yang persekitaran itu termuat di G. Terus kalau 0 gimana? 0 ini kan nggak termuat di G, jadi kita nggak usah ngecek gitu. 0 ini nggak termuat di G, jadi kita nggak perlu ngecek. 0 kalau kita ambil persekitarannya selalu seperti kalau satu misalnya. Kalau kita ambil persekitarannya selalu begini. Selalu ada bagian yang tidak termuat di G. Tidak termuat di G. Selalu ada bagian yang tidak termuat di G. Tetapi ini kita tidak peduli karena satu bukan anggota G. Jadi kita nggak perlu ngecek. Kita nggak perlu ngecek. Yang perlu kita cek adalah setiap anggota setiap anggota G atau setiap X di G gitu. Kalau kita bisa nemu persekitaran, kita nemu ketetanggaan gini ya, kita cari intervalnya sedemikian hingga V itu termuat di G, maka kita sebut himpunan itu adalah himpunan buka. Ya, himpunan buka. Kalau misalkan saya punya himpunan lain, misalkan saya kalau misalkan saya berikan himpunan yang lain ya, himpunan yang lain misalkan di sini saya punya A gitu ya. A ini saya pakai interval saja. Notasi interval. Saya punya A ini 0 sampai 1. Nah, ini juga himpunan ya, 0 sampai 1. Perhatikan, kalau kita tulis di garis bilangan, ini nanti seperti ini. 0 sama 1. 0 sama 1. Himpunan A ini tidak buka. Saya katakan tidak buka. Kenapa tidak buka? Karena ada, saya tulis, ini tidak buka. A, ya, himpunan A tidak buka. Karena ada 0. Perhatikan, 0 ini kan anggota A, ya. Ada 0 anggota yang gitu ya, sebarang gitu ya,
sebarang ketetanggaannya, sebarang V0-nya, V0 ketetanggaannya. Kalau kita zoom, ya, kalau kita zoom, kita perbesar gitu ya. Ini 0, ini 0. Kita ambil sebarang kecil, sekecil apapun di sini, pasti ada bagian yang tidak termuat di G. Ya, sorry, di sini himpunannya A. Tidak termuat di A. Pasti ada bagian tidak termuat di A karena dia berada di batas. Berada di batas. Ini tidak termuat di A. Ya. Karena ya, himpunan A tidak buka karena ada 0 anggota A yang sembarang V0-nya gitu ya. Sembarangnya tidak termuat di G. Termuat atau menjadi himpunan bagian dari A. Bagian di A. Termuat atau menjadi himpunan bagian di A. Ya. Jadi kalau kita cari persekitarannya gitu enggak pasti ada yang bukan masuk himpunan A gitu ya. Ini ini namanya himpunan buka. Himpunan buka. Nah, kemudian ada satu saja yang demikian gitu ya, maka dia gagal menjadi himpunan buka. Nah, kemudian definisi yang kedua, suatu himpunan F dari R dikatakan tutup jika komplement dari F itu atau FC yang merupakan bilangan real dikurangi F adalah himpunan buka, gitu ya. Adalah himpunan buka. Ini saya hapus X elemen G-nya. Adalah himpunan buka. Dia dikatakan suatu himpunan itu di subhimpunan F itu dikatakan tutup kalau komplemennya buka. Komplemennya buka. Jadi kalau misalkan saya punya G di sini, saya definisikan B di sini. B itu adalah 24 misalkan. 24. 24, maka B komplement itu adalah apa? Bilangan real selain 2 sama 4. Atau ini B komplement. Atau kalau kita gambar di garis bilangan, teman-teman, kalau B ini kita gambar di garis bilangan, itu kan begini. Nah, ini 2, 4. Kalau B komplement, ya, 2 sama 4 ini kan masuk himpunan B, masuk anggota B. Ya. Kalau B komplement, teman-teman sekalian, kalau B komplement, ya begini. B komplement ini 2, ini 4. Ini B komplement. Ya, B komplement. Nah, B komplement ini buka, ya, karena setiap titik-titiknya kita selalu bisa cari ketetanggaan yang termuat di B komplement. Nah, kalau komplementnya ini buka, maka B ini dikatakan tutup. Ya, yang lebih sederhana, teman-teman sekalian, yang paling sederhana kita lihat suatu himpunan itu dikatakan buka kalau ya, yang paling sederhana kalau titik-titik batasnya itu adalah buka. Jadi kalau misalkan A, B gitu. Kalau buka. Kalau tutup itu biasanya simbolnya ini H1. Kalau tutup itu simbolnya begini. C, D ini tutup ya. Kalau yang segini biasanya tutup. Tetapi kalau kemudian kita punya H3, kalau kemudian kita punya H3 yang mana ini seperti ini separuh gitu ya. E, F, maka ini tidak buka juga tidak tutup. Ya. Tidak buka juga tidak tutup. Tidak tutup. Nah, ini bisa macam-macam, bisa gabung C, D, bisa gabung-gabung seperti ini karena ini himpunan ya. Kalau satu partisi saja ini namanya interval gitu ya. Meskipun dia juga himpunan. Ini juga bisa gabung macam-macam. Bisa gabung macam-macam misalnya E, F gitu ya, bisa gabung-gabung. Nah, kalau misalkan kita nemu himpunan yang batas-batasnya itu
semuanya adalah buka gitu, interval lengkung, maka dia himpunan buka. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita nemu himpunan yang batas-batasnya ini adalah semuanya kurung siku, biasanya adalah himpunan tutup. Ya, himpunan tutup yang memuat interval. Kemudian kalau kita biasanya kalau ada himpunan yang kemudian batas-batasnya adalah ada yang buka, ada yang tutup, maka kita katakan mereka tidak buka juga tidak tutup. Tidak buka atau tidak tutup. Nah, karena himpunan itu tidak selalu berbentuk interval, kadang-kadang juga kita akan nemu himpunan yang 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 apa ya, yang diskrit ya, himpunan yang diskrit. Contoh misalkan misalkan 4 ini himpunan yang isinya 1, 2, 4, 7. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, itu kan ini 1 titik-titik saja. 2 ya, 4 sama 7. Dan ini adalah himpunan tutup. Ini adalah himpunan tutup. Saya tulis saja di sini. Himpunan tutup. Tadi yang ini buka, biasanya tandanya begini. Yang ini tutup, yang ini tidak buka tutup. Tapi kalau yang diskrit seperti ini, biasanya adalah himpunan tutup. Oke. Nah, ini nih contohnya, lebih jelas ini contohnya. Himpunan R adalah himpunan buka. Ya, karena setiap titik di R itu nanti kita bisa cari persekitaran. Ambil sembarang bilangan, maka saya bisa ambil persekitarannya yang dia termuat di R gitu ya. Ambil sembarang bilangan ini R ya. Kalau R itu kan semua, kita nggak punya batas gitu ya. Kita nggak punya batas, semua bilangan real. Jadi kalau misalkan ada A di sini, ya saya ambil persekitarannya, dia pasti termuat di R gitu, termuat di R. Kemudian himpunan G adalah buka. Kenapa himpunan buka? Karena G ini kalau kita gambarkan ya 0 sama 1. Nah, 0 sama 1 ini kalau kita gambarkan jadi gini. 0 sama 1 seperti contoh yang tadi. Ya. Setiap titik-titik di G di sini, setiap titik-titik di sini saya selalu bisa nemu persekitaran yang dia termuat di G. Nah, kemudian himpunan I itu tidak buka atau kita katakan dia tutup gitu. Lebih jelasnya dia tutup. Ini 0, 1. Kemudian yang ini siku 0,1 lengkung begini. Ini tidak buka ataupun tutup. Kemudian himpunan kosong adalah himpunan buka. Ya. Kenapa himpunan kosong adalah himpunan buka? Ya karena kalau definisi himpunan buka adalah setiap titiknya itu kita bisa mencari subhimpunan. Karena ini tidak ada titiknya ya, berarti kondisi awal dipenuhi. Jadi selalu himpunan kosong itu disebut sebagai himpunan buka. Ya, contoh yang tadi ya. Dan F itu himpunan F. Kalau saya berikan himpunan J gitu ya. Himpunan J itu tadi 1, 2, 4, 7. Ini diskrit atau ini misalkan gabung dengan 8 sampai 10. Ini tutup. Ini kurung siku ya. Ini himpunan tutup. Himpunan tutup. Begitu. Himpunan tutup. Kalau himpunannya diskrit biasanya himpunan tutup. Nah, sifat-sifat himpunan buka ini yang menarik. Ini juga menarik. Yang pertama, gabungan dari sejumlah himpunan buka di R adalah himpunan buka. Jadi kalau saya punya himpunan A itu 0 sampai 3 gitu ya. Kemudian himpunan B ini A ini himpunan buka ya karena sikunya begini. B itu 1 sampai 2 1 sampai 4 misalnya. 1 sampai 4 maka gabungan dari A B kira-kira apa ini kalau gabungan dari A B? Kalau A itu
kalau A itu gini ya, 0 sampai 3, B itu 1 sampai 4. Nah, kalau kita gabung gitu kan, A gabung B itu akan jadi apa? Jadi 0 sampai 4. Dan ini adalah himpunan buka juga. Himpunan buka. Ini gabungan A gabung B itu juga himpunan buka. Nah, irisan juga sama, cuma syaratnya dia harus berhingga. Syaratnya dia harus berhingga. Jadi kalau ada tak hingga banyak himpunan buka, belum tentu dia jadi himpunan buka. Tetapi kalau irisan dari sejumlah berhingga himpunan buka di R itu adalah buka. Ya, irisan juga buka. A, B kalau diiriskan jadi apa? A iris B kalau diiriskan akan jadi 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ini juga apa namanya? Ini juga himpunan buka. Gitu. Sifat-sifatnya. Kemudian sifat-sifat himpunan tutup ini mirip ya, mirip. Jadi irisan dari himpunan tutup misalkan 1 sampai 3, kemudian negatif 1 sampai 2, saya punya D, negatif 1 sampai 2, gabung misalnya sampai 2 gini aja. Nah, kalau gabungannya ya irisannya teman-teman sekalian, irisannya C iris D itu gimana? Kalau C iris D, kalau kita gambar di garis bilangan itu kan yang C ini 1 sampai 3. Kemudian yang C ini yang C ya. Yang C, yang D negatif 1 sampai 2. 2 di sini. Negatif 1 sampai 2. Ini yang D. Nah, kalau kita lihat C iris D ini nanti akan jadi sama dengan 1 sampai 2. Satunya ikut, duanya juga ikut. Ya. Satunya ikut karena di C, duanya ikut ya karena di C dan D juga. Kemudian dan ini himpunan tutup. Kemudian C gabung D ya, syaratnya harus berhingga ya. Kalau kebalik ya agak berkebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi himpunan buka itu irisan akan jadi himpunan buka kalau dia berhingga. Kalau yang ini gabungan akan menjadi tutup juga kalau dia berhingga. Kalau C gabung D jadi negatif 1 sampai 3, himpunan tutup juga. Himpunan tutup juga. Ini sifat-sifat himpunan tutup. Nah, sifat-sifat ini yang kita gunakan untuk identifikasi himpunan. Kemudian ada karakterisasi gitu ya, karakterisasi. Jadi ini nanti ada kaitannya sama barisan ya, sama barisan yang sudah kita bahas di bagian yang lalu. Nah, kalau misalkan F itu subset dari R atau himpunan bagian dari R, maka pernyataan berikut ekuivalen. Ekuivalen itu artinya ekuivalen itu saling saling jadi syarat cukup dan syarat perlu, ya. Saling syarat cukup dan syarat perlu. Jadi saling timbal balik, ya, saling timbal balik jika dan hanya jika. Jadi F adalah himpunan tutup, maka Xn yaitu sembarang barisan di F yang konvergen, maka limitnya termuat di F. Sembarang barisan di konvergen, maka limitnya termuat di F. Begitu juga sebaliknya, jika sembarang barisan di F konvergen dan limitnya termuat di F, maka jika sembarang barisan yang di F itu konvergen dengan limitnya termuat di F, maka F itu akan menjadi himpunan tutup. Himpunan tutup. Buktinya bagaimana? Nah, jadi bukti, sebenarnya kita berbicara bukti ya. Jadi buktinya kita akan membuktikan dua hal ya. 1 ke 2, kemudian 2 ke 1.
Jadi kalau untuk 1 ke 2 itu artinya kita diketahui F itu adalah himpunan tutup. Diketahui F adalah himpunan tutup. F adalah himpunan tutup. Akan kita buktikan bahwa jika Xn adalah sembarang barisan di F yang konvergen, maka limitnya termuat di F. Bukti, ya, kita buktikan. Apa artinya F himpunan tertutup? F himpunan tertutup artinya komplemennya buka. Kita tulis, karena F tutup, maka F komplement ini buka, ya, sesuai definisi, ya. Nah, kemudian akan kita buktikan bahwa kalau saya punya misal Xn itu barisan di F, barisan di F yang konvergen ke X, yang konvergen ke X, konvergen ke X. Nah, misal Xn barisan di F yang konvergen ke X, maka ya, maka ya, ya akan kita tunjukkan bahwa X-nya ini nanti harus termuat di F, ya. Jadi limitnya atau X-nya nanti akan termuat di F gitu, ya. Andaikan, ya, kita pakai pengandaian, kita pakai kontradiksi, andaikan X tidak di F. X tidak di F. Artinya kalau X tidak di F, dengan kata lain, X itu berada di F komplement. Saya tulis. Dengan kata lain, X berada di F komplement. Perhatikan, ya. Karena X itu berada di F komplement, maka oleh karena itu, karena X berada di F komplement, karena itu ada gitu, ada Vx, ya, Vx yang termuat di F komplement. Ada Vx yang termuat di komplement, atau lebih jelasnya V epsilon X yang termuat di F komplement. Padahal Xn itu konvergen ke X, yang artinya untuk sembarang epsilon positif, ada n epsilon, sehingga ini anggota n, sehingga untuk n, ya, lebih besar daripada n epsilon, berlaku apa ini? Berlaku Xn min X itu kurang dari epsilon, ya. Berlaku Xn min X ini kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa ini gitu, ya, ada Xn, ini artinya ada Xn yang termuat di V epsilon X. Perhatikan, ya, ada Xn yang termuat di V epsilon X. Yang tadi kita katakan bahwa karena Fc itu himpunan buka, maka ada V epsilon X yang termuat di Fc. Artinya V epsilon X itu semuanya anggotanya termuat di F komplement. Tetapi di sisi lain, barisan ini setiap epsilon ada suku-suku setelah n epsilon itu yang termuat di persekitaran X atau persekitaran epsilon X. Ini kan bertentangan. Katanya Xn itu, ini artinya Xn itu anggota F, sekaligus Xn juga anggota F komplement. Kontradiksi, ya. Jadi haruslah apa? Jadi haruslah X termuat di F. Nah, ini terbukti, kita sudah membuktikan bahwa kalau F itu himpunan tutup, maka barisan di F yang konvergen itu limitnya pasti termuat di F. Oke, itu contoh pembuktian. Nah, nanti bisa ditanyakan ketika
kita bahas secara sinkron. Nah, ini menarik. Kemudian ini juga satu hal, ya nanti jadi latihan. Ini kemudian satu hal terkait dengan titik limit, ya, titik limit atau titik cluster di buku Bartel itu kita ditulisnya adalah titik cluster atau cluster point. Tetapi di Indonesia kita katakan dia titik limit. Dan ini agak berbeda. Jadi titik limit di sini itu terkait dengan himpunan. Kalau yang di barisan itu limit barisan gitu ya. Titik limit itu jadi limit barisan, tetapi kalau di sini itu adalah kaitannya dengan himpunan. Titik limit di himpunan. Oke, definisi. Misalkan saya punya A itu subset dari R. A itu subhimpunan dari R. Suatu C di R itu disebut titik limit dari A jika untuk setiap epsilon positif terdapat sekurang-kurangnya satu titik X anggota A yang bukan C. Sedemikian hingga X kurang dengan C itu jaraknya kurang dari epsilon. Atau dalam bahasa persekitaran, ini yang lebih sederhana, suatu titik C disebut titik limit dari A jika untuk setiap persekitaran epsilon dari C, yaitu V epsilon C, saya ulangi, saya highlight ya. Nah, suatu titik C disebut titik limit dari A jika untuk setiap persekitaran epsilon dari C, persekitaran epsilon dari C itu gimana? Berarti C min epsilon sampai C plus epsilon, ya. Ini yaitu C min epsilon sampai C plus ini. Itu memuat sekurang-kurangnya satu titik di A yang berbeda dari C. Yang berbeda dari C. Contoh, setiap titik di himpunan A adalah titik limit. Perhatikan. Setiap titik di himpunan A adalah titik limit. Saya gambarkan di sini A. Oh, sorry. Saya gambarkan himpunan A. Sekalian saya zoom yang besar. Saya punya himpunan A dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Nah, yang namanya titik limit itu tadi apa? Yang namanya titik limit itu adalah titik yang kalau kita ambil persekitarannya itu setidaknya ada irisannya dengan A yang berbeda dari C. Ya, setidaknya ada irisannya dengan A. Jelas ya, kalau misalkan ada 0,5 di sini, 0,5, saya ambil persekitaran epsilon di sini. Ya, di sini V epsilon 0,5. V epsilon 0,5 ini termuat di A. Berarti dia sembarang persekitaran epsilonnya selalu termuat di A. Ini bukan hanya ada titik tapi juga termuat di A. Oke, biar tidak bingung saya hapus saja yang ini. Selalu ada titik di A, ya, titik di persekitaran yang juga berada di A. Selalu ada titik di persekitaran yang juga berada di A, ya. Ini di titik ini persekitaran 0,5, ada titik-titik yang juga berada di A. 0, kita cek di batas. 0 ini tidak masuk di A. Tapi setiap saya mengambil persekitaran segede apapun, persekitaran segini, ya, ada titik-titik yang termuat di A yang bukan 0. Saya perkecil lagi segini. Oh, tetap ada titik-titik yang termuat di A, tetapi bukan 0. Saya perkecil lagi persekitaran epsilonnya, tetap ada yang gitu. Kalau misalkan 2 di sini, apakah 2 titik limit? Kalau kita ambil persekitaran segini, ini ada 2 misalnya. Saya ambil persekitaran segini. Oh, ini ada, Ustaz. Ada titik-titik yang termuat di A. Tetapi kalau ini saja ya nggak cukup. Kita harus ngecek sekecil apapun. Kalau saya ambil sekecil ini, tidak ada titik-titik yang termuat di A. Ini V epsilon 2 itu. Tidak ada titik-titik di V epsilon 2 yang juga termuat di A. Ya. Saya ambil persekitaran segini. Ini berarti 2 bukan titik limit. Titik limit.
Kalau sangat dekat sekali, misalkan 1,001 gitu ya. Saya zoom 1,001. Di sini 1, di sini misalkan ada 1,001, 1,001. Ini kan di luar A. Ini juga sama. Kalau kita ambil persekitaran segini, ya berarti ada titik-titik yang tidak termuat di A. A-nya tadi di sini. Berarti 1,001 ini bukan titik limit. Bukan titik limit. Tetapi kalau 1 sendiri itu juga titik limit. 1 ini juga titik limit. Kenapa? Karena setiap kita mengambil persekitaran, pasti ada yang termuat di A. Setiap kita mengambil persekitaran, pasti ada yang termuat di A. Ambil persekitaran, termuat di A. Sekecil apapun persekitarannya. Sekecil apapun persekitarannya, pasti ada yang termuat di A. Begitu. Ya, begitu. Jadi yang paling jelas teman-teman sekalian, jadi yang namanya titik limit itu biasanya adalah semua titik-titik yang berada di himpunan itu sekaligus titik-titik batasnya. Ya. Setiap titik-titik yang ada di himpunan itu dalam interval ya, yang dia yang dia jika termasuk batas-batasnya. Gitu. Nah, kemudian himpunan B 1 sama 2. Kalau B ini himpunan diskrit ya. Jadi dia 1 ini 2. Jadi himpunannya ya isinya cuma 1 2. Di antara 1 2 ini bukan masuk himpunan B. Ya. Ini tidak mempunyai titik limit. Kenapa? Ya, kenapa? Kalau angka 1 ini saya ambil persekitarannya, maka ya tidak ada yang termuat di B selain 1 ini. B-nya itu kan cuma ini saja, B-nya. Ini B-nya cuma ini saja. Jadi tengah-tengahnya ini hendak. Berarti persekitaran ini, persekitaran 1 ini tidak ada yang termuat di B kecuali 1. Begitu juga dengan 2. Saya ambil persekitaran segede atau sekecil apapun, maka tidak ada yang termuat di B. Tidak ada yang termuat di B kecuali 2 sendiri. Maka dia dikatakan tidak mempunyai titik limit. Ya. Biasanya gitu ya. Anggota-anggota himpunan yang diskrit itu tidak mempunyai bukan menjadi titik limit. Yang menjadi titik limit itu adalah anggota himpunan yang berada di dalam interval sekaligus biasanya titik limit itu biasanya adalah anggota himpunan yang masuk interval beserta batasnya, beserta ujung atau batasnya, batas interval. Ya, anggota himpunan yang masuk interval beserta ujung atau batas interval tersebut. Contohnya kalau misalkan saya punya himpunan C gitu ya. Saya punya himpunan C itu 0 2 gabung 3 4. Nah, yang menjadi titik limit itu yang hanya di sini saja. 3 4 tidak masuk. 3 4 tidak masuk. Ini titik limit. Himpunan yang memuat titik limit. Titik limit. Ya, termasuk 0. Termasuk 0 sampai 2 titik limit. Kalau 3 sama 4 ini tidak masuk titik limit. Begitu. Nah, nanti macam-macam kita bermain dengan titik limit. Oke. Nah, ini ada teorema kaitannya dengan titik limit tersebut ya, kaitannya dengan titik limit. Jadi teorema ini mengatakan bahwa suatu subhimpunan R adalah tutup jika dan hanya jika dia memuat semua titik limitnya. Himpunan R adalah tutup jika dan hanya jika ia memuat semua titik limitnya. Teorema ini penting karena kita susah ya kalau kita melihat definisi himpunan tutup itu kan kita katakan dia himpunan tutup itu kalau komplemennya buka kan nggak enak. Kita melihat F itu dari F komplemen nggak enak. Nah di sini kita ada teorema ini mempermudah kita untuk melihat apakah himpunan itu buka atau tutup. Jadi kalau suatu subhimpunan R itu suatu
subhimpunan R itu nanti akan dikatakan tutup itu jika dan hanya jika ia memuat semua titik limitnya. Memuat semua titik limitnya. Jadi contohnya ya, contohnya seperti misalkan saya punya himpunan A gitu ya. Himpunan A ini 2 sampai 4. Nah, ini himpunan tutup. Karena setiap apa namanya? Setiap anggota di A ini titik limit, gitu ya, titik limit. Semua titik limit dari A itu termuat di A. Semua titik limit di A, semua titik limit A, termuat di A, termuat di A. Kalau misalkan saya punya B, begini teman-teman, 0 sampai 7 gitu ya. Ini ada titik limit ya, ada titik limit B yang tidak termuat di B. Siapa dia? Yaitu 0. Itu 0 ya. 0 ini tidak termuat di B kan, kalau kita lihat intervalnya ini 0 itu tidak termuat. Artinya apa? Berarti B ini tidak tutup. Tidak tutup. Ya, apakah buka ya enggak tahu, itu tidak tutup. Begitu. Ini lebih mudah kita. Buktinya ya kita lewati saja dulu, kita hanya belajar terkait dengan ini. Oke. Karakterisasi himpunan buka. Nah, teman-teman sekalian, ini juga teorema yang menarik gitu ya. Apa namanya? Terkait dengan subhimpunan itu buka gitu ya. Ya saya bacakan saja. Jadi suatu subhimpunan R itu buka jika dan hanya jika dia merupakan gabungan dari sejumlah terhitung interval buka yang saling lepas di R. Gabungan dari sejumlah terhitung interval buka yang saling lepas di R. Jadi yang paling gampang contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi saya punya A gitu ya, saya punya A. Ya, saya kasih penekanan ya. Jadi adalah buka jika dan hanya jika merupakan gabungan dari sejumlah terhitung interval buka. Ya, interval buka itu yang begini ya. Ini interval buka. Interval buka. Ini interval buka seperti yang di awal tadi. Interval buka. Jadi suatu subhimpunan R itu buka jika ia merupakan gabungan dari sejumlah terhitung interval buka yang saling lepas di R. Yang saling lepas itu artinya tidak ada irisannya. Jadi misalkan A 1 2 gabung 2 3 ya gabung 4 5 ini gabungan. Jadi ini kan saling lepas, tidak ada irisannya ya, saling lepas. Dan masing-masing interval ini buka, interval buka. Interval buka, ini juga interval buka, ini juga interval buka. Dan biasanya ya himpunan A ini adalah himpunan buka. A-nya himpunan buka yang merupakan gabungan dari sejumlah interval buka yang saling lepas. Jadi ini untuk melihat saja, jadi apakah himpunan itu interval buka atau tutup ya kita bisa melihat dari sini. Kalau himpunan A itu gabungan dari sejumlah terhitung interval buka, ya, maka himpunan A itu himpunan buka. Nah, ini juga menarik, ini sedikit tambahan gitu ya, sedikit tambahan ada yang namanya titik interior. Gitu ya. Titik interior. Suatu titik X anggota R disebut titik interior dari A subset R jika terdapat suatu persekitaran V dari X sedemikian hingga V subset dari A. Suatu titik X di R disebut titik interior dari A
jika terdapat suatu persekitaran V dari X sedemikian hingga V itu subset dari A. Nah, jadi kalau misal contohnya begini. Contohnya saya ini himpunannya apa namanya? Oh ya, A. Saya punya himpunan A itu ini 2 sampai 7. 2 sampai 7. Ya. Kalau saya gambar di garis bilangan, ini 2, ini 7. Nah, ya, sekali lagi, yang disebut titik interior dari A adalah terdapat suatu persekitaran dari X sedemikian hingga V subset dari A. Jadi ada persekitaran dari X yang apa namanya, yang termuat di A. Jadi kalau ini mirip titik limit ya, mirip titik limit. Jadi yang titik interior itu kalau kita titik interior itu titik dalam lah teman-teman sekalian. Bahasanya titik interior, titik yang berada di dalam himpunan. Maksud berada di dalam himpunan itu ya lebih khusus lagi yang bagian intervalnya. Jadi kalau misalkan saya ambil titik di sini, saya kasih warna yang lain. Ambil titik di sini misalkan berapapun di sini ya, berapapun di sini misalkan 2,7 misalkan. Nah, ini kan kalau saya ambil, saya bisa cari gitu persekitaran V ya, saya cari persekitaran V ini V 2,7. Nah, persekitaran ini ya termuat di A. Kalau persekitaran ini termuat di A, maka 2,7 ini interior. Titik interior. Kalau di sini juga sama. Misalkan saya kasih nama A di sini, maka ini juga titik interior karena di sini VA itu termuat di A. Gitu. Semuanya di sini. Kalau kita zoom, saya zoom, misalkan sekecil apapun di sini yang bukan 2, ya saya bisa pilih V-nya di sini, gitu ya. Persekitarannya lebih kecil sekali di sini. Itu juga titik interior nanti. Ya, lebih jelasnya titik interior ini bandingannya adalah dengan titik batas, boundary point. Jadi titik batas. Jadi yang namanya titik batas tuh ya titik batas ini sebenarnya. Kalau didefinisikan secara analitik atau secara matematis, gitu. Yang disebut titik batas dari A itu adalah jika setiap persekitaran V dari X memuat titik-titik di A dan A komplement. Jadi kalau 7 ini setiap persekitarannya saya ambil persekitaran segini, ada yang masuk di A, yang di sini masuk ke bagian A komplement. Selalu seperti itu. Ini yang disebut titik batas. Termasuk 2. 2 termasuk 2. Kalau 2 di sini, 2 di sini, setiap persekitarannya saya ambil warna yang lain. Setiap persekitarannya, saya ambil persekitarannya. Ini kan tadi A-nya di sini. Nah, ini masuk di A, ini masuk di A komplement. Nah, ini yang disebut titik batas. Ya, yang paling sederhana teman-teman sekalian kita katakan yang namanya titik batas itu ya yang berada di batas, kalau interior yang berada di dalam interior. Kalau saya punya B negatif 1 sampai 2 gabung 3 sampai 4. Nah, maka yang disebut interior B gitu ya. Interior B itu siapa saja? Interior B itu nanti adalah yang masuk interior B itu semuanya kecuali yang ada di kecuali yang interior B itu nanti akan begini, negatif 1 2. Ini kan negatif 1 memang tidak termuat di B ya. Tidak negatif 1 ini memang ini termuat di B, tapi dia bukan titik interior. 2 ini tidak termuat di B, tetapi memang kita nggak mengatakan dia interior B. Jadi begini. 3, 4. Jadi titik-titik yang berada di antara negatif 1 sampai 2 digabung dengan 3 sampai 4, maka dia itu adalah titik-titik interior. Kalau titik-titik batasnya boundary B-nya itu adalah titik-titik ini, negatif 1, 2, 3 sama 4. Ini titik-titik batasnya. Gitu ya. Yang mana setiap jadi ini ya. Semoga bisa terbayang. Nah, penjelasan-penjelasan tadi silakan bisa diulangi lagi jika belum jelas dan nanti silakan dicoba untuk menyelesaikan
beberapa masalah dari apa namanya, soal-soal di sini. Nah, tidak semua soal-soal di sini mungkin bisa dipahami, jadi yang cukup bisa dipahami ya silakan ya. Oke. Nah, kebanyakan memang di bagian ini kita akan ada banyak pembuktian gitu ya, akan ada banyak pembuktian. Jadi bukan mencari titik anu tapi untuk pembuktian. Nah, mungkin nanti kita belajar menyelesaikan ini di apa namanya? Di ketika kita sinkron ya, bimbingan secara sinkron. Kita pertemuan secara sinkron. Kita bahas sedikit demi sedikit.